Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik,
dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung,
dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, sorakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, kita berjumpa lagi di dalam ibadah Minggu hari ini. Dan kami percaya dimanapun saudara berada, tetap dalam penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam pujian penyembahan. Satu nama yang menyelamatkan kami, satu nama yang menyucikan, satu nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta memuji namamu ya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga, surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. hanya satu nama yang menyucikan, hanya satu nama yang menyelamatkan kami. Yang kepadamu Tuhan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Yesus, bahwa Engkau adalah Raja, bahwa Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, dan Engkau layak kami sembah. Hosana, 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 layak
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai, sorakan haleluya, haleluya. Yang mau lebih lagi sorak-sorai memuji Tuhan, boleh bersama-sama kita bertepuk tangan, sorakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit, kita serukan nama Yesus. Haleluya. Yang percaya kalau Yesus adalah Raja segala raja, boleh sama-sama kita katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, Maju, nyatakan kuasanya. kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. katakan nama siapa? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari bangkit serukan nama Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, oh, Maju, nyatakan kuasanya. kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. nama siapa? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. mari sama-sama kembali katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama siapa? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Boleh lebih lagi katakan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari lebih lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. Sekali lagi.
di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Yang percaya kalau nama Yesus di atas segalanya, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Kembali kami datang Tuhan, kami siapkan hati kami, kami puji Engkau lebih lagi Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, oh Dia berkuasa dan layak ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi
pujikan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku agungkan. Yesus Raja, Dia berkuasa. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Katakan kau layak disembah. Kau layak Mari kita sembah Dia. Inilah kami Tuhan, kami sudah naikkan pujian kepadamu. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan ini. Beri hikmat marifat, urapi lidah, bibir, pikiran hamba-Mu ini ya Bapa. Urapi kami semuanya yang ada di rumah-rumah, urapi kami semua yang ada di tempat ini. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Sehingga setelah mendengarkan firman-Mu akan ada kebangkitan, akan ada kemenangan. Kami bisa melewati badai ini tanpa kekurangan apapun dan kami tidak khawatir. Terima kasih Bapa, mari Engkau berbicara, kami siap mendengar. Sama-sama berkata, amin. Shalom buat semuanya. Luar biasa ya, kita sudah memasuki minggu ketiga ya. Tentunya satu hal yang sangat indah, saat kita berjalan sama Tuhan ya, hidup kita ini tidak diikuti dengan rasa khawatir, tidak dengan rasa gundah. Apapun persoalan yang ada dalam hidup kita, apapun yang saat ini sedang kita hadapi, kita merasa aman karena kita tidak melihat permasalahan di dalam hidup kita. Kita hanya melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memiliki segalanya. Hidup kita dikendalikan oleh Tuhan karena kita sudah kasih remote hidup kita sama Tuhan. Tuhan, ini remote hidupku, terserah Tuhan mau bilang apa. Suruh kiri kita akan kiri, suruh kanan kita akan kanan, suruh ke depan kita akan ke depan. Inilah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dengan tema melewati masalah ya. Tentunya semua orang di dalam dunia ini selagi dia masih mengembuskan nafas, berarti dia tidak akan pernah terlepas dari masalah. Yang menjadi persoalan ya, yang menjadi persoalan bagaimana kita menyikapi masalah itu. Apakah kita akan menomorsatukan masalah itu menjadi fokusnya kita ya. Tentunya saya percaya semua jemaat GBI Rahmani ya, saat ini kita sedang ibadah online ya, yang ada di rumah-rumah. Pemirsa juga ibadah online ini ada di rumah-rumah ya. Tidak akan melihat masalah itu menjadi segala-galanya. Katakan amin. Kita melihat Tuhan yang besar. Jadi masalah ini adalah ngikutin ya, kita selagi kita masih mengembuskan nafas, masih berdiri di bumi ini, kita tidak bisa terlepas dari masalah. Tentunya seperti tahun 2021 ya, tahun ini kalau diprediksi dari ahli ekonomi kita akan mengalami krisis ya. Tapi saya percaya kalau di dalam kita hidup di dalam Tuhan, tentunya semuanya bisa kita lewati dengan baik. Makanya pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana melewati masalah. Mungkin kalau Bapak Ibu ya jalan-jalan ke Jogja ya, di sana ada pasar Beringharjo ya.
Dulu saya kuliah di Jogja cukup lama ya, kurang lebih 4,5 tahun ada di Jogja. Saya lahir di Solo tapi saya belajar di Jogja. Nah, ada seorang ibu-ibu yang dia jual gudeg ya di Pasar Beringharjo ya. Dia ada di pojokan ya, di pojokan di Pasar Beringharjo. Namanya Mbah Pon ya. Sampai saat ini dia masih jualan ya. Nah, saat beberapa waktu kemarin Mbah Pon ini diundang di dalam seminar dan orang-orang banyak hadir ya. Tentunya orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang pandai ya. Ya, dia mendengarkan seminar yang menjadi narasumbernya adalah Mbah Pon ini. Kenapa Mbah Pon ini diundang dalam seminar itu? Karena banyak orang apresiasi terhadap Mbah Pon ini. Dia jual gudeg, anaknya 5 ya. Yang 2 lulusan dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Yang 2 lulusan dari ITB ya. Tentunya ini universitas yang luar biasa ya, masuknya susah. Kemudian yang satu lagi lulus dari UI. Waduh, 5 anaknya ini menjadi anak-anak yang bisa dididik dengan berhasil. Tentunya banyak orang ingin mendengarkan kesaksiannya, apa jawabannya ya. Narasumber ditanya seperti ini, Mbah Pon, bagaimana sih caranya mendidik anak-anak Mbah Pon kok sampai mereka berhasil? Ya, saat ditanya seperti itu, jawaban Mbah Pon itu sangat sederhana. Mbah Pon hanya berbicara begini, ya kalau anak kita nakal ya kita nasihati. Hanya itu aja jawabannya. Kemudian banyak pertanyaan dan dia jawab dengan sederhana. Dan yang ada pertanyaan yang kita tuh sangat terkesan sekali. Dia bertanya seperti ini, Mbah Pon, apakah Mbah Pon ini nggak pernah mempunyai masalah sih di hidup ini? Mbah Pon menjawab pertanyaan ini, apa sih masalah? Mungkin karena Mbah Pon ini orang yang tidak pernah memandang masalah itu menjadi segala-galanya, jadi dia bertanya kembali nih, yang kaget semua pendengar itu sampai kaget. Maksudnya masalah itu apa sih? Apa sih toh? Apa sih masalah gue? Dia bilang gitu. Gini Mbah Pon, maksudnya begini nih. Kalau misalnya dari 5 anaknya Mbah Pon ini kan kuliah semua. Terus waktu mau bayar kuliah nih, mau bayar uang sekolah, gak ada uang. Terus bagaimana nih Mbah Pon? Ya itu mah sederhana. Saya minta aja sama Gusti Allah katanya. Kata Mbah Pon dia minta sama Gusti Allah. Terus mintanya bagaimana? Ya saya berdoa sama Gusti Allah. Jawabannya seperti itu. Saya berdoa, besok gudeg saya ada yang borong. Gudeg saya laku semua ada yang borong. Jadi saya bisa bayar sekolah itu. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa seseorang bisa melewati masalah karena apa? Dia nggak lihat masalah itu, tetapi dia lihat Tuhan yang besar. Tuhan yang punya segala-galanya. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang ada masalah dengan penyakitmu, ya. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada masalah dengan ekonomimu, ya. Ada juga yang masalah dengan keuangan, ya. Ada yang masalah dengan, ya sekarang di rumah sudah nggak ada beras. Kemudian kontrakan sudah habis. Tetapi kita belajar dari Mbah Pon yang tadi sudah saya saksikan. Mbah Pon bahkan tanya, apa sih masalah itu? Dia bahkan tanya, Mbah pernah nggak Mbah punya masalah? Tapi jawabannya, masalah itu apa toh? Dari sini kita belajar ya. Kemudian yang kedua Mbah Pon bilang, kalau nggak punya uang ya minta sama Gusti Allah. Dengan cara apa Mbah? Ya kita berdoa. Sama Gusti Allah berdoa. Dan besok gudeg saya pasti ada yang borong. Ini satu iman loh. Ternyata melewati masalah ini sederhana sekali. Kita hanya fokus sama Tuhan. Memang masalah ini nggak bisa kita singkirkan begitu saja. Tetapi tetap masalah ini kita bawa sama Tuhan. Kita datang sama Gusti Allah ya. Seperti tadi Mbak Pon bilang. Dia berdoa sama Tuhan. Ya. Kemudian ditanya lagi tadi pertanyaan yang sangat ini. Bagaimana cara didik anak ini loh. Kok sampai dia berhasil? Ya kalau dia nakal kita nasihati. Berarti seperti firman Tuhan katakan ya. Saat kita mendidik anak dengan rasa kasih, dengan nasihat, bukan dengan makian, bukan dengan kata-kata yang kasar ya. Tentunya banyak sekali sekarang kita belajar. Anak-anak milenial sekarang itu warnanya sudah lain. Tidak seperti kita saat dulu. Kalau kita saat dulu dipelototin gini aja kita sudah takut ya.
dengan kata-kata yang tidak perlu keras kita sudah takut. Tapi kalau anak milenial sekarang memang seperti yang dibilang sama Mbak Pon. Bagaimana sih Mbak besar-besarin anak sampai berhasil? Ya kalau nakal kita nasihati. Bagaimana sih Mbak kalau Mbak punya ada masalah? Ya kita minta sama Gusti Allah. Ini satu hal yang kita belajar dari orang yang sederhana. Yang tidak banyak dia berpikir hal yang neko-neko. Tetapi kita diberkati dengan kesaksian ini. Melewati masalah kita sama-sama baca Mazmur 43 ayat 5 dikatakan seperti ini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Jelas sekali di Mazmur dikatakan jangan kita menghadapi masalah dengan gelisah dan kita tetap berharap sama Tuhan dan kita tetap bersyukur sama Tuhan. Bersyukur apa? Bersyukur kalau masalah itu bisa ada dalam hidup kita. Karena di balik masalah ini Tuhan punya rencana yang besar. Katakan amin. Di balik masalah itu membuat kita menjadi next level, menjadi naik kelas. Karena Tuhan ingin kita dengan masalah itu memberi kesaksian kepada orang lain. Katakan amin. Sering saya katakan waktu kecil saya tidak bisa makan. Waktu kecil ibu saya yang buta huruf itu tidak bisa mendidik saya. Mungkin seperti ya kalau zaman sekarang anak kita kecil aja sudah kita didik. Sudah diajarin bahasa Inggris, sudah diajarin bahasa Mandarin. Sudah diajarin bagaimana ya. Kita bisa bayangkan waktu kecil hidup saya yang penuh kekurangan. Tetapi di balik semua itu ternyata saya harus berdiri di tempat ini. Saya bisa menyaksikan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Melewati masalah itu kita nggak perlu gelisah. Yang penting kita tetap berharap sama Tuhan dan kita bersyukur sama Tuhan. Kemudian Filipi 4 ayat 13 dikatakan janji Tuhan seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, saya ulang lagi ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini jelas sekali. Apapun perkara yang kita hadapi, pasti kita bisa tanggung karena ya, Dia memberi kekuatan kepada kita. Jelas sekali saat kita melewati masalah apapun, bukan berarti saya berdiri di sini juga tidak pernah melewati masalah. Ya, banyak masalah yang saya lewati, tetapi saya hanya memandang Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Karena saya percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan kita melewati masalah? Ya tentunya seperti tadi Mbah Pon tadi ya. Dia justru gak ngerti masalah itu apa toh, masalah itu apa toh. Ini bisa kita contoh karena dia sudah gak fokusnya gak ke masalah itu. Ya kan, fokusnya gak ke masalah itu tapi fokusnya hanya sama Tuhan. Sama Tuhan yang punya segala-galanya. Yang harus kita lakukan melewati masalah yang pertama. Janji Tuhan di Mazmur 23 ayat 5 dikatakan ya. Kita harus memegang janjinya Tuhan. Tadi kalau janji Tuhan mengatakan segala perkara bisa kutanggung. Karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Itu janji Tuhan yang harus kita pegang rapat-rapat. Tentunya kita harus ingat janji Tuhan itu bisa kita terima kalau kita apa? Tinggal di dalam Tuhan. Jadi jangan cuma Tuhan kan berjanji begini, kok Tuhan gak genapi dalam hidup saya? Sering orang bertanya kan, bahkan di pandemi dikatakan, Tuhan seperti ini Tuhan ada di mana? Padahal Allah itu peduli, cuman kita gak merasa kalau Allah di dekat kita. Ini yang sangat bahaya. Makanya dikatakan pegang janji Tuhan bisa kita terima kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita setiap hari intim sama Tuhan. Katakan amin. Gimana orang bisa mendapatkan sesuatu dari saya kalau dia gak dekat sama saya? Contohnya seperti itu ya kan. Begitu juga dengan Tuhan. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Pasti digenapi. Asal kita tinggal di dalam Tuhan. Kita baca Mazmur 23 ayat 5 dikatakan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Di sini katakan. Ada kata diurapi. Kata diurapi berarti kita dalam penyertaan Tuhan. Dalam perlindungannya Tuhan ya. Dan Allah itu menyediakan hidangan bagi kita. Jadi kalau kita memegang janji Tuhan, pasti kita selalu hanya berharap sama Tuhan, tidak berharap kepada yang lain.
Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Walaupun pandemi, walaupun krisis, kalau orang yang tinggal dalam janji Tuhan, dia tidak akan kekurangan. Karena kita sudah banyak belajar bagaimana kita mencukupkan diri, bagaimana kita menyiapkan jaket kita yang tebal, ya kan? Saat nanti musim dingin datang, ya. Makanya pegang janji Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengenapi janjinya. Seperti berkali-kali saya katakan, kenapa sih GBI Rahmani ya beserta full time di tempat ini ya. Kita sama-sama menyiapkan sayur mayur, siapkan ikan ya. Beras kita juga punya karena kita punya sawah ya. Tapi mungkin sawah ini sekarang kita sewakan sama orang. Karena apa? Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan saat kita melewati janji Tuhan, kita mendengarkan apa yang menjadi kata-katanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ayo, kamu sekarang waktu yang kosong, kamu harus rajin, kamu harus bikin ladang, kamu bersihkan ladang, kamu tanam sayuran ya. Puji Tuhan kan sekarang tidak pernah beli cabai, tidak pernah beli sayur ya. Tentunya itu merupakan apa? Merupakan janji Allah yang digenapi di dalam hidup kita. Saat semuanya mahal, kita punya pangan. Karena kita nanam sendiri. Katakan amin. Saat semuanya krisis, kita sudah mempunyai pundi-pundi yang sudah kita siapkan. Tentunya tinggal dalam Tuhan adalah orang-orang yang selalu digenapi janjinya. Kemudian di sini dikatakan ya, saat kita melewati masalah, disitu katakan, jangan bingung. Nah ini penting sekali nih. Kalau kita melewati masalah itu jangan bingung, kita lihat Tuhan, fokus sama Tuhan yang besar. Jangan bingung sendiri, fokus sama Tuhan yang besar. Karena kita punya Alkitab yang sebagai apa? Pelitanya kita. Dan kita mempunyai hati nurani kita sebagai apa? Kompasnya kita. Kita mau ke utara, apa mau ke selatan, apa mau ke timur, apa mau ke barat. Hati nurani kita ini adalah kompasnya hidup kita. Ya, Alkitab sebagai apa? Pelitanya kita. Kemudian yang gak kalah penting, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus adalah penasihat ajaib. Kalau kita intim sama Tuhan, kita undang Roh Kudus dalam hidup kita. Sebelum kita melakukan sesuatu hal, kita berdoa. Di hati kita ini selalu ada kata-kata Roh Kudus ya. Seperti katakan, daging ini lemah tetapi roh kita ini kuat. Makanya kita harus hidup di dalam roh. Katakan amin. Minggu kemarin kita belajar ya bagaimana hidup di dalam roh. Kalau roh kita mengatakan, sering kan orang misalnya dia masuk penjara. Iya bu, waktu sebelum saya melakukan itu, sebelum saya bunuh orang itu. Padahal di hati saya udah katakan jangan kamu bunuh, jangan kamu bunuh. Tetapi saya ngikutin setan, akhirnya dia masuk penjara. Makanya dikatakan Roh Kudus sebagai penasihat ajaib ya. Satu Alkitab ini menjadi pelitanya kita. Nurani kita ini sebagai kompasnya kita dan Roh Kudus sebagai penasihatnya kita. Saat roh berkata A, lakukan A. Saat roh berkata B, katakan B. Jangan mau-maunya daging kita. Katakan amin. Kemudian yang kedua, seperti tadi Alkitab sebagai pelita. Makanya awali hidupmu dengan membaca firman. Ya. Kalau kita mengawali hidup kita dengan membaca firman di pagi hari, tentunya apa yang kita lewati di dalam hidup kita akan terang, katakan amin. Karena tadi dikatakan firman itu adalah pelita bagi hidup kita. Kalau kita awali hidup kita membaca firman Tuhan, pasti di hari itu kita awali dengan terang. Ya, orang yang jadi masuk jurang kan apa? Karena dalam kegelapan, karena dia teledor, ya kan? Tadi kalau dia teledor berarti tidak ada roh dalam roh kita, tidak ada Roh Kudus dalam hati kita, dalam roh kita. Kemudian dia juga tidak ngawali hidupnya dengan baca firman. Makanya saya selalu katakan awali hidupmu dengan baca firman dan berdoa. Sebelum melakukan segala-galanya ketemu dulu sama Tuhan. Ngobrol dulu sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Puji-pujian sama Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang suka dipuji. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan seperti ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelas sekali ya.
Tadi dikatakan firman-Mu itu pelita. Kalau kita berjalan di bumi ini tanpa pelita, tanpa terang, pasti akan kesandung-sandung. Ya, bagaimana kita ngadepin masalah, orang kamu aja jalannya di tempat yang gelap. Ya, kalau kita katakan menghadapi masalah itu jangan bingung. Kita punya Allah yang besar. Jangan bingung, kita harus tetap berharap sama Tuhan. Jangan bingung karena kita punya Alkitab yang itu sebagai pelita hidup kita. Sering saya berkata-kata seperti ini, lakukan. Jangan pernah ada ya, semua jemaat GB Ramani, saya anjurkan wajib baca Alkitab pagi hari. Ya, tentunya kalau sempat baca Alkitab ya jangan buru-buru ya. Kalau harus ke kantor jam 8, bangunnya setengah 8 udah gak sempat dong baca Alkitab. Ya, baca Alkitab itu pagi-pagi jam 5 itu paling enak. Belum ada suara apa-apa ya, jam 5 pagi-pagi ketemu Tuhan, baca Alkitab, kemudian bangun, rapi-rapikan semuanya ya. Siapkan hari ini engkau akan melakukan apa ya, didaftar dulu. Oh hari ini saya mau begini. Mungkin kalau kita kerja di suatu perusahaan, kita tidak perlu dilihat atasan kita, tidak perlu dilihat oleh pemimpin kita sudah siapkan semuanya yang menjadi tanggung jawab kita. Itu baru anak Tuhan yang baik. Katakan amin. Nah anak Tuhan yang baik, hidupnya juga tidak gerusa-gerusu, tidak dalam kebingungan ya. Awali hidupmu dengan membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita dalam hidupmu. Seperti saya katakan, kalau misalnya kau masuk kantor jam 7, ya jam 5 harus bangun. Baca Alkitab dulu. Walaupun masuk jam 9, jam 10, jam 8 pun masuk kerja. Tetap jam 5 bangun, baca Alkitab, puji-pujian, ngobrol sama Tuhan ya. Sekarang kan banyak sekali pagi-pagi kan ada doa pagi, mesbah pagi. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak bisa ini ya dipancing dengan kita, dengan lihat di YouTube ya. Atau mungkin di Facebook seperti itu. Tapi lebih indah kalau kita murni sama Tuhan bicara. Kita baca Alkitab, kita bicara, kita berdoa, kita nyanyi sama Tuhan, kita puji-pujian buat Tuhan. Ya, melewati masalah yang kedua, kita harus awali dengan baca firman. Kemudian yang ketiga dikatakan kita melewati masalah dengan cara apa? Dengan cara masuk hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan. Katakan amin. Pujian penyembahan itu penting sekali loh. Ya, apalagi sekarang banyak yang online ya. Jadi tidak perlu pujian penyembahan kamu duduk di kursinya gereja, tidak perlu. Ini merupakan hal yang sangat reality sekali bahwa pujian penyembahan yang murni yaitu pujian penyembahan yang keluar dari mulut kita ini muji-muji sama Tuhan. Tidak harus kamu duduk di suatu ruangan gereja, tidak harus di dalam suatu persekutuan, tidak harus, tetapi dirimu sendiri pribadi. Engkau akan duduk berlutut sama Tuhan, engkau akan puji-pujian, nyembah Tuhan dari hatimu, kamu persembahkan buat Tuhan. Ya, kita sama-sama baca ya Mazmur 16 ayat 7 dikatakan seperti ini. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Di sini dikatakan jelas sekali bahwa kita memuji Tuhan karena Tuhan ini yang selalu menasihati kita. Karena orang melewati masalah ini perlu nasihat. Katakan amin. Jangan sampai kamu melewati masalah minta nasihat sama orang yang salah. Sangat bahaya sekali ya. Kalau kita misalnya punya masalah minta nasihat sama orang yang salah. Akhirnya kamu tersesat. Tidak menyelesaikan masalahmu, justru kamu tersesat. Tetapi kalau kita menghampiri Tuhan, diawali dengan baca Alkitab ya, dengan memuji Tuhan, dengan penyembahan sama Tuhan. Karena Tuhan yang memberi nasihat kepada kita. Tuhan adalah penasihat yang ajaib. Segala persoalanmu, permasalahanmu, Tuhan penasihat yang ajaib. Karena permasalahan bisa diselesaikan dengan nasihat. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita melewati masalah? Kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Tadi sudah saya singgung di depan. Roh Kudus itu adalah roh yang menasehati kita. Roh yang selalu memberi pencerahan sama kita. Roh yang menuntun hidupnya kita ya.
Makanya minta tuntunan Roh Kudus dalam melewati masalah. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jelas ya, segala sesuatu akan diajarkan oleh Roh Kudus. Saat kita melewati masalah, ini kita kan lagi next level, lagi belajar. Kalau orang yang sering melewati masalah, dia sudah pandai sekali, sudah piawai sekali menghadapi masalah. Karena sudah terlalu sering menghadapi masalah, jadi hidup dia sudah, masalah gitu mah kecil. Karena dia mengandalkan Tuhan. Pasti saya bisa lewati kok masalah itu. Karena dia mengandalkan Tuhan. Karena tadi katakan Allah itu adalah penasehat. Di sini dikatakan juga Roh Kudus ini adalah roh yang mengajar, yang ngajari kita untuk melewati masalah itu. Makanya bagaimana caranya kita melewati masalah? Kita harus undang Roh Kudus dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, saat kita melewati masalah itu yang paling penting, apa saudara-saudara? Jangan khawatir. Saat kita khawatir, setan akan pakai hidup kita ini menjadi serangan dia. Kita gampang ditembak sama setan. Orang yang khawatir itu pasti akan gampang dikalahkan, akan gampang dihancurkan. Karena apa? Dia hidup dengan kekhawatiran. Makanya dikatakan jangan khawatir. Saat kita menghadapi masalah, saat kita melewati masalah, satu hal, jangan khawatir. Kita baca Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kemudian di Yeremia 29:11 yang berkali-kali firman ini kita baca ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin kalau saat ini Bapak Ibu semua yang ada di rumah sedang menghadapi masalah, jangan pernah, kita belajar dari Mbah Pon tadi. Jangan pandang masalah itu, bahkan Mbah Pon itu gak tahu masalah itu apa sih, masalah itu apa toh? Dia tanya pakai bahasa Jawa. Karena dia tidak memandang masalah itu tetapi memandang Gusti Allah ya, tadi dikatakan Mbah Pon, Gusti Allah yang besar, dia memandang Allah yang besar. Makanya masalah itu bisa dia lewati. Dan dia selalu mengucap syukur dan dia hanya berharap sama Tuhan. Dan tadi jawabannya Mbah Pon kan tidak mencari utang, ya, tidak minta tolong ke manusia, tetapi dia hanya berdoa dan minta sama Gusti Allah. Dia hanya minta kepada Tuhan Yesus. Saya undang PW ke depan. Dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, tentunya saat badai Covid melewati kita, ya banyak yang di PHK, banyak ekonomi yang sekarang sedang berantakan ya. Jualan juga sepi karena masa-masa seperti ini ya, daya beli juga sudah menurun karena banyak orang-orang yang ekonominya juga lagi terpuruk. Tetapi saya percaya apapun yang kita hadapi masalah kita, Tuhan selalu memegang tangan kita. Karena kita adalah orang-orang yang berharap sama Tuhan. Kesimpulannya seperti ini, Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita sama-sama katakan amin. Mari kita berdiri dan kita sama-sama menaikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta. Kami tetap akan cinta Engkau Yesus. Walaupun badai
badai melewati kita, walaupun permasalahan yang ada di depan kami ya Bapa, walaupun kehidupan kami penuh dengan masalah, kami tetap cinta kepadamu. Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ini aku anakmu. Ya Aba, Inilah Bapa, kami menghadap di hadirat-Mu ya Bapa. Inilah anakmu Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan dalam hidup kami. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan. Ya Aba, katakan lebih sungguh datang di hadirat-Nya. Inilah kami ya Bapa, kami menghadap di hadirat-Mu ya Bapa. Layakkanlah kami Bapa. Ya Aba, inilah kami anak-Mu Bapa. ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Apapun masalahmu, datang kepada Tuhan. Jangan engkau memandang masalah itu saja, tetapi pandang Allah yang besar di hadapanmu. Yang sakit disembuhkan, saat ini sedang nganggur, Tuhan beri pekerjaan. Apapun kekuranganmu, Tuhan akan beri kepadamu. Tuhan beri masa depan yang baik. Rakudus lawat, lawat rumah-rumah, lawat semua jemaat di rumah-rumah. Kami melewati masalah bersama-Mu ya Bapa. Kami percaya semua masalah Kau angkat. Kau angkat dari hidup kami ya Bapa. Inilah kami Tuhan, firman-Mu begitu indah dalam hidup kami. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Apapun masalah kami percaya Engkau sudah angkat Tuhan. Karena kami memandang Engkau Allah yang besar. Tiba saatnya Bapa, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati ekonomi-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati apapun semua usaha dan pekerjaan-Mu. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai, yang sudah diberkati, sama-sama berkata, Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.